Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki bab 8 yaitu mengenai gelombang mekanik. Sub yang pertama adalah pengertian dari gelombang. Gelombang adalah rambatan dari suatu getaran. Jadi rambatan dari suatu getaran disebut dengan gelombang. Gelombang menurut zat perantara ini dibagi menjadi dua. Sekali lagi, gelombang menurut zat perantara atau medium perantaranya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang mekanik. Jadi yang dimaksud dengan gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan zat perantara. Jadi bab 8 ini adalah merupakan gelombang yang menurut zat perantara, yaitu nih. Jadi gelombang mekanik adalah salah satu dari gelombang yang memerlukan zat perantara, yaitu artinya gelombang yang dalam perambatannya memerlukan zat perantara. Contohnya yang termasuk gelombang mekanik adalah gelombang tali, gelombang bunyi. Jadi ketika sebuah tali kita gerakan, itu akan membentuk suatu gelombang. Dan gelombang ini namanya gelombang mekanik karena untuk memerlukan perambatannya memerlukan zat perantara, yaitu tali. Juga gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi merupakan contoh dari gelombang mekanik. Sekarang yang kedua, gelombang yang menurut zat perantaranya yaitu gelombang elektromagnetik. Pengertian dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan zat perantara. Contohnya adalah ini gelombang cahaya. Jadi gelombang menurut zat perantaranya ada dua. Yang pertama gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan zat perantara dalam perambatannya, dan yang kedua gelombang elektromagnetik. Kita teruskan ke bagian B, yaitu karakteristik gelombang mekanik. Ini gambarannya. Di sini ada sebuah gelombang, nih gelombang, yaitu dari A, B, C. Di sini adalah D, kemudian E, F, G. Di sini kita harus mengerti pengertian dari satu gelombang, kemudian setengah gelombang, kemudian puncak, lembah. Coba ini perhatikan, titik B adalah namanya puncak nih, puncak gelombang. Jadi titik B puncak gelombang, kemudian F juga puncak gelombang, sedangkan D adalah lembah. Nih, ini lembah gelombang. Jadi ini B puncak gelombang, ini F adalah puncak, sedangkan D adalah lembah gelombang. Jadi dari titik A, ini dari titik A, ini A, B, C, ini namanya setengah panjang gelombang. Jadi A, B, C setengah, C kemudian ke sini sampai E adalah setengah, E, F, G juga setengah. Ini pengertian. Jadi dari A, B, C setengah, atau dari B, C, D setengah, D, E, F setengah, E, F, G juga setengah. Jadi ini pengertian dari setengah panjang gelombang. Kemudian kalau satu panjang gelombang nih, A, B, C, D, E, namanya satu panjang gelombang. Kemudian B, C, D, E, F, satu panjang gelombang. Kemudian C, D, E, F, G juga sama satu panjang gelombang. Jadi pengertian setengah panjang gelombang dan satu panjang gelombang. Di sini jadi
ada yang namanya puncak, ada juga yang namanya lembah. Kemudian ini rumusannya, ini rumusan dari gelombang, yaitu Pi sama dengan lambda dikalikan dengan F. Sedangkan F mempunyai rumusan lagi, yaitu 1 dibagi dengan T. Ya kan? Sehingga rumusan Pi sama dengan lambda kali F, ketika F-nya diganti dengan rumusan 1 per T, maka rumusannya Pi-nya akan menjadi Pi sama dengan lambda dibagi dengan T. Sekarang notasinya. Notasinya adalah Pi adalah cepat lambat gelombang, kemudian lambda adalah panjang gelombang, F-nya adalah frekuensi gelombang, sedangkan T-nya adalah periode gelombang. Jadi ini adalah rumusan utamanya. Pi sama dengan lambda dikali F, sedangkan F mempunyai rumusan lagi 1 per T. Kemudian kita teruskan ke sub berikutnya, yaitu jenis-jenis gelombang mekanik. Nih, gelombang yang dimaksud dengan gelombang mekanik ini gelombang menurut arah getar dan arah perambatannya. Jadi gelombang menurut arah getar dan arah perambatannya, ini gelombang dibagi menjadi 2. Jadi gelombang menurut arah getar dan arah perambatannya dibagi 2, yaitu yang pertama gelombang transversal. Itu artinya gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Jadi gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya adalah ini gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Ini adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang pada selinki. Jadi gelombang pada selinki atau gelombang bunyi, ini adalah contoh dari gelombang longitudinal. Sekarang kita ke contoh perhitungannya. Ini contoh yang pertama, gelombang pada permukaan air merambat dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika jarak antara 5 bukit gelombang yang berurutan adalah 32 meter, tentukan A adalah panjang gelombang, yang B-nya adalah frekuensi gelombang. Nih, contohnya. Berdasarkan contoh ini, maka data yang diketahuinya yang pertama adalah Pi 4 meter per sekon, kemudian 5 bukit, ini panjangnya 32 meter. Yang ditanya, yang A berapakah lambdanya, yang B berapakah F-nya. Ya. Sekarang kita jawab nih. Yang A, 5 bukit panjangnya 32 meter. Jadi ketika 5 bukit, ini berapakah panjang gelombangnya? Nih, 5 bukit. Ini contohnya ada 5 buah bukit nih. 5 buah bukit. Bukit pertama, bukit kedua, bukit ketiga, keempat, dan kelima. Jadi ada 5 buah bukit, panjangnya 32 meter. Coba nih, berapakah ketika 5 bukit, berapa banyak panjang gelombangnya? Jadi ini antara 2 buah bukit atau 2 buah lembah adalah sama dengan 1 panjang gelombang. Ini dari ini ke sini adalah 1 panjang gelombang. Ini kemudian ini juga sama 1 panjang gelombang. Ini juga sama 1 panjang gelombang. Ini juga sama 1 panjang gelombang. Jadi jarak antara 2 bukit sama dengan 1 panjang gelombang. Jadi ketika ada 5 buah bukit, berapakah banyaknya panjang gelombang? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ketika 5 bukit, ini mempunyai panjang gelombangnya ada 4.
4. Maka 4 panjang gelombang sama dengan 32. Sehingga lambda sama dengan 32 dibagi 4 sama dengan 8 meter. Jadi setiap satu panjang gelombangnya panjangnya adalah 8 meter. Jadi 5 buah bukit banyaknya panjang gelombang ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Sekarang bagian B, berapakah frekuensinya? Jadi rumusannya pi sama dengan F dibagi lambda. Ditanya F maka F sama dengan pi per lambda. Pi-nya adalah 4, lambdanya tadi 8. 4 dibagi 8 sama dengan setengah, yaitu 0,5. Jadi frekuensinya adalah 0,5 Hz. Sekarang contoh yang kedua. Sebuah gelombang merambat pada seutas tali yang panjangnya 2 meter. Pada sepanjang tali terbentuk 4 buah gelombang. Jika tali digetarkan dengan periode 0,5 sekon, tentukan A. panjang gelombang pada tali, yang B. frekuensi gelombang, dan C. kecepatan gelombang. Berdasarkan contoh ini, maka data yang diketahui adalah yang pertama panjang, berarti L sama dengan 2 meter. Kemudian banyaknya gelombang 4 berarti N sama dengan 4. Dan periode berarti T-nya adalah 0,5. Jadi L-nya 2, N-nya 4, T-nya adalah 0,5. Yang ditanya adalah yang A berapakah lambda, kemudian B-nya berapakah F-nya, dan C adalah berapakah pi-nya. Maka kita jawab yang A berapakah lambdanya berdasarkan data yang diketahui L kemudian N, ya kan. Maka rumusannya lambda sama dengan L dibagi dengan N. Panjangnya 2, banyaknya gelombangnya 4. Jadi 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. Sekarang kita mencari frekuensinya. F sama dengan 1 per T. T-nya tadi adalah 0,5. Jadi F sama dengan 1 dibagi 0,5 sama dengan 2. Sedangkan untuk bagian C-nya mencari berapakah pi-nya, maka pi sama dengan lambda dikalikan F. Lambdanya adalah 0,5, yang ini nih. Lambdanya 0,5, F-nya 2. Jadi 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Jadi cepat rambat gelombangnya adalah 1 meter per sekon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.